Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan 3 bulan ke depan ya, percintaan, keuangan, dan karir kamu ya. Dan ini untuk zodiak Leo. Oke Leo, pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak energinya bisa terbalik ya. Energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate ya berarti memang bukan untuk kamu. Oke, jadi jangan dipaksakan. Oke, kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Hey, kita lihat oracle-nya ya. Untuk Leo 3 bulan ke depan, keuangan, karir, dan percintaan kamu untuk Mei, Juni, dan Juli. Oke. Ada bulu kucingku ya di cermin. Oke. Nine of Earth. Wow. Energi Nine of Pentacles ya. Energi dimana memang energi atau rasa ya dari menunggu ya Leo, kamu menunggu seseorang, menunggu harapan, menunggu keajaiban terjadi, tapi kamu ngerasa kamu udah ingin menyerah tentang kerjaan, karir kamu, juga percintaan kamu terhadap seseorang ya. Kamu kayak mungkin ini memang bukan untuk aku sih. Energi kamu agak judging di sini, kamu mau menilai sesuatu hal begitu cepat ya sih, dan akhirnya kamu sakit, kamu kecewa, dan kamu akhirnya takut sekali berharap. Kamu takut kalau kamu nggak bisa dapatin apa yang kamu mau, dan kamu tuh ngerasa kamu nggak akan bisa dapatin apapun itu, dan kamu rasa ini hanya akan ngecewain kamu ya sih. Actually sebenarnya ya semesta ataupun Tuhan ya, mau apapun kamu menyebut sang pencipta ini ya, semesta sebenarnya sedang memberikan tes ke kamu, apakah kamu siap, apakah kamu mampu, karena semua hal yang kamu inginkan dalam hidup ini adalah sesuatu yang berharga dan perlu ada tes. Jadi ibaratnya, apakah kamu tetap setia dengan pilihan dan harapan yang kamu pilih saat ini, tujuan yang kamu pilih saat ini, walaupun ini menyakitkan untuk kamu. Apakah kamu tetap setia dengan pilihan kamu? Apakah kamu tetap menyayangi orang yang kamu sayangi walaupun jarak memisahkan? Apakah kamu tetap setia dalam kerjaan kamu walaupun seperti nggak ada hasil? Apakah kamu tetap setia dengan apapun yang udah kamu pilih, ataupun kamu udah menyerah sekarang sih? Jadi Tuhan sang semesta ingin melihat kemampuan, kamu mampu, cuman apakah kamu tetap setia, tetap bertahan sih? Semakin kamu setia, semakin kamu bertahan, memberikan servis, memberikan cinta yang tulus terhadap orang sekitar kamu tanpa pamrih. Disitulah cinta dan kasih sayang sih yang memang untuk kamu hadir. Seven of Fire in reverse ya, energi dimana semuanya memang terlihat seperti terbalik gitu ya. Kamu nggak ngerasakan kamu akan dapatin semua ini, kamu rasa ini hanya akan ngecewain kamu, hancurin kamu ya sih. Namun sebenarnya ini untuk kamu, jalannya untuk kamu. Hanya aja semesta, Tuhan pengen lihat apakah kamu setia dengan pilihan yang ada, apakah kamu tetap bertahan walaupun dihancurkan sehancur-hancur ini. Ibaratnya mungkin percintaan, ada sebagian dari kalian pasangan kamu mungkin nggak ada kabar, atau orang yang kamu sayangi dia menghilang gitu aja dari hidup kamu. Apakah kamu tetap setia? Lalu dalam kerjaan kamu nggak dihargai ya, dalam keluarga juga kamu dituntut berlebihan. Apakah kamu tetap setia ya, tetap melakukan apa yang menjadi tugas kamu?
namun tidak membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri. Apakah kamu tetap bertahan? Si energi itu yang terlihat di sini, dan si Page of Water ini membuat aku melihat Page of Cups ya. Ada energi kamu menyerah akan semua hal, dan ini justru membuat apapun yang sekarang kamu bukan serahkan, yang kamu ibarat bukan serahkan ya, maksudnya kayak kamu ikhlaskan, ini akhirnya berbuah manis untuk kamu. Apalagi kalau kamu tetap memilih jalan yang terbaik dalam hidupnya kamu. Di sini aku melihat kerjaan dan karir kamu bakal membaik memang, tapi mengarah ke arah pertengahan tahun dan ke arah akhir tahun memang. Kenapa seperti itu? Karena kamu akan dites berulang-ulang kali ya. Aku udah ngelihat energi atau komen seseorang yang bilang ya udah nggak usah aja, biar aja semesta menghancurkannya, biar aja semua yang terjadi ini buruk dalam hidup aku. Ya saat kita kecewa, saat kita marah, kita bisa mengatakan apapun. Namun kamu ingat, kehidupan ini seperti ini juga energi kamu Leo. Kehidupan kita bukanlah milik kita. Kita sendiri aja tidak mempunyai diri kita. Maksudnya kita hadir ke dalam hidup ini bukan karena keinginan kita. Kita adalah milik Tuhan, milik semesta, dan kita diberikan kesempatan walaupun kita tidak memintanya. Artinya kehidupan kita bukanlah milik kita. Jadi kita menjalani peran ya, peran yang harus kita jalani, mau ini menyakitkan ataupun tidak ya, inilah hidup kita. Terlihatnya semuanya nggak seperti yang kamu harapkan, nggak seperti yang kamu inginkan ya, namun sebenarnya ini sedang berlaku sih. Jadi aku melihat apapun yang kamu harapkan akan kamu dapatkan, tapi memang butuh waktu ya Leo. So kesabaran kamu sangat-sangat diuji oleh Tuhan, oleh semesta ya. Dan ingat, apa yang kita inginkan itu berasal dari egoisme kita, dan terkadang yang kita inginkan kita nggak sadar kalau kita nggak mampu menerimanya, dan kita nggak bisa di posisi itu. Kita terlalu egois, merasa diri kita paling benar, terkadang paling sempurna, dan kita merasa kita layak dapatin. Padahal kalau kita layak, hal itu nggak akan sulit bagi kita. Energi kita akan menarik apa yang memang untuk kita. Tapi kalau tidak, berarti energi kita masih belum satu dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Itulah yang terjadi sekarang. Itulah yang bermain. Persiapan energi, persiapan untuk segala hal yang luar biasa dalam hidup kamu. Wow. Energi ibaratnya dunia dipersiapkan agar kamu mampu ke depannya. Harus gimana dalam hidup, mampu untuk menjalani yang terbaik itu gimana dalam hidup. Ya, bukan hanya untuk kamu kayak nunggu diam, tapi persiapkan diri. Ya, kita ingin sesuatu yang besar, lebih luar biasa. Ya, apakah kita udah meninggalkan hal-hal buruk dalam diri kita, dan kita juga meninggalkan hal yang enggak untuk kita, atau kita masih stuck bertahan dengan hal-hal yang ya ibaratnya remeh dalam hidup kita. Maksudnya yang kemarahan, egoisme aja kita masih pelihara. Gimana kita ingin cinta dan kasih sayang dalam hidup. The Page of Fire ya, energy of fire. Page of Fire ngasih lihat permulaan, terutama percintaan dan juga passion. Jadi aku ngerasain Leo, karena Saturn ada di 7 house kamu di sini, ngasih lihat kamu akan ada ngerasa energi passionate banget, energi yang mulai hidup seperti baru lagi sih. Memang untuk kerjaan nggak begitu banyak perubahan, karena memang kamu harus siap sedia. Dan juga untuk percintaan aku melihat bisa mundur, apalagi kalau kamu ingin berkomitmen. Ini bukan saat yang tepat. Aku ngerasain pasangan kamu ataupun kalian berdua bisa akan menunda pernikahan kalian ya. Energi ketakutan tentang apa yang terjadi dalam hidup, tentang apa yang bermain ya. Dan ternyata waktu kalian belum ketemu. Page of Fire, page yang muncul 3 kali ya. Dan di the bottom of the deck ada 7 of Earth. 7 of Earth tentang materialism, tentang energi materi. Jadi bukan hanya tentang perasaan, emosi. Apakah secara materi kamu udah matang? Apakah secara diri, fisik kamu juga kamu matang?
Apakah secara egoisme kamu sudah cukup dewasa untuk menerima kegagalan dalam hidup, atau kamu hanya sedang marah karena doa kamu nggak terwujud, ya? Atau kamu hidup di masa lalu, sih? Ya, karena apa yang terjadi selama ini ya dalam hidup kamu, aku melihat dibentuk persiapan yang kuat. Mungkin aku bilang sampai kapan kuat, ya kita nggak tahu. Setiap dari kita punya jalan dan karma masing-masing. So, lebih baik untuk kita stop untuk bertanya terhadap Tuhan, terhadap semesta. Itu ibaratnya bertanya dengan seseorang yang memang mempunyai rule atau aturan. Segala hal yang Tuhan pilih adalah hal yang benar, sih. Jadi apa yang mau kita pertanyakan, ya kita nggak akan bisa mengubah apapun. Kalau Tuhan bilang belum saatnya, ya belum, ya. Untuk kerjaan dan karir, aku lihat perlahan dan perlahan baik, ya. Cuma percintaan mungkin ada problem, ada masalah di sini. Jadi untuk menghindarinya lebih baik memang untuk fokus dengan kerjaan dan karir. Karena kalau dipaksakan akan ada problem, ada masalah. Di sini aku lihat sih Queen of Air. Jalani hidup masing-masing, ya. Queen of Water. Aku lihat kerjaan atau hidup pasangan kamu akan menuntut dia untuk fokus dengan hidup dia sendiri dulu, dan juga kamu begitu, ya. Jadi waktu kalian gak ketemu, atau salah satu dari kalian ada energi yang menarik diri juga bisa, sih. Temptation in reverse. Temptation adalah energi seperti kita ngerasa apa yang kita pilih atau yang kita pikirkan adalah ada hal yang benar dan yang terbaik bagi semua orang, ataupun bagi kamu dengan pasangan, walaupun sebenarnya belum tentu adalah hal yang benar, ya sih. Karena temptation ngerasa perlu untuk mengontrol apa yang terjadi dalam hidup dia ataupun dalam hidupnya kamu, sih. Jadi aku melihat di sini pasangan kamu mencoba mengontrol keadaan, SOPR, sih, dengan cara entah dia mengontrol dengan cara dia akan mengatur kamu secara keras, ataupun dia nggak mengatur kamu dengan keras, tapi dia akan memilih kamu dengan dia, ya. Ataupun dia nggak akan biarkan kamu memilih. Di sini aku melihat Leo, dia akan memilih apapun juga tanpa persetujuannya kamu. Itu yang akan membuat jadi masalah ataupun problem, ya. Dan kamu mungkin bakal ngerasa kenapa dia kayak gini, kenapa dia nggak memikirkan perasaan kamu, kenapa dia nggak mikirkan diri kamu, ya. Karena apa yang terjadi, dia bukan orang yang bisa untuk banyak bernegosiasi, ya. Orangnya cukup keras, sih. Jadi 3 bulan ke depan ataupun udah sekarang, aku lihat kamu akan merasakan diri atau di masa-masa ini pasangan kamu sama sekali tidak ingin kamu kontrol. Semakin kamu mengontrol dia dan mengontrol keadaan, aku bisa bilang dia akan menarik diri, sih. Kalau dia udah sampai menarik diri, ya biarkan dia memilih apapun dalam hidupnya dia, ya. Mungkin sekarang inilah yang terbaik yang dia rasakan, ya. Dan bagi kamu, kalau kamu diperlakukan kayak gini, nggak perlu sedih, ya. Nggak perlu marah, karena apa yang dilakukan ya karena problem dan masalah dalam diri dia, bukan kamu, ya. Karena dia masih nggak menerima, ya, dimana cara ataupun dia ngerasa apa yang dia lakukan adalah yang terbaik, gitu loh, sih. Dan dia ngerasa dia juga harus memberikan yang terbaik untuk kamu. Jadi dia akan mengatur sedemikian rupa kamu harus ngapain, sih. Karena bagi dia adalah milik kamu, kamu adalah milik dia. Bagi kalian yang berpasangan, sih, melihat pasangan kamu akan cukup dikte, ya. Dan kalau kamu nggak menuruti dia bisa marah di sini dan akan membawa masalah ke problem. Cuman aku melihat saat kalian mulai menjauh, nanti tiba-tiba kalian dekat lagi, sih. Karena gimana pun apapun yang terjadi, ego kamu terbakar, ego dia juga terbakar, ya. Kan dia sedih, ya. Dia nggak suka dikontrol, dia tahu juga kamu nggak suka dikontrol, tapi ini adalah kamu, ini adalah dia,
dan kalian saling menyayangi, mencintai. Aku nggak tahu kalian udah bertemu atau kamu bakal bertemu seseorang seperti ini ke depannya sih. Dan kalian berdua akan belajar melihat ya, cinta memang penerimaan, bukan mencoba untuk mengubah orang lain atau pasangan kita menjadi seperti yang kita mau. Dan saat dia memahami itu, aku nggak sedia akan mencari kamu lagi. See, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.